Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni astaudiuka jami'a ma astafidu fi hadzal majlisi hatta taruddahu alayya indah tiyaji ilahi ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Darut Taqwa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita patut bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai hari ini kita diberi nikmat sehat oleh Allah sehingga kita bisa beraktivitas untuk melaksanakan ibadah mahdhah, yakni sholat subuh di Masjid Darut Taqwa. Tentunya kita berharap ibadah kita, sholat subuh kita dan ibadah-ibadah yang telah kita lalui, telah kita ciptakan terutama di bulan Ramadan ini, kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai umat Islam, orang yang beriman, tidak terus pasrah ibadah yang kita lakukan terus kita lepaskan begitu saja, tidak para jamaah. Ternyata kita harus punya sifat roja berharap, ya, mengharap kepada Allah. Mudah-mudahan amal-amal yang telah kita lakukan ini diterima oleh Allah. Begitu juga punya rasa khawatir. Jangan-jangan ibadah yang saya lakukan ini tidak diterima oleh Allah. Jadi sifat roja dan sifat khauf ini seyogyanya senantiasa melekat pada diri kita semua. Tidak terus sombong. Aku wis tahajud mau bengi kok 12 rakaat terus merasa. Nah, ini justru yang khawatir. Saya sudah khatam 2 kali Ramadan ini kok. Terus tidak ada rasa khauf. Jangan-jangan ibadah, jangan-jangan tadarus saya, jangan-jangan sholat sunnah saya ada yang kurang ikhlas. Nah, 2 hal, rojak dan khauf ini senantiasa harus melekat pada diri orang yang beriman. Ada khawatiran, ada ketakutan, dan tentunya dia ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita juga dianjurkan berdoa Bapak Ibu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, saya minta agar amal-amal yang aku lakukan Engkau terima. Nah, ini kita senantiasa berdoa. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana. Ya Allah, terimalah sholat kami, puasa kami, sujud kami. Dan ini menunjukkan bahwa ada perintah amal-amal ini dipelihara dengan cara kita berdoa agar diterima oleh Allah. Inilah sikap orang mukmin para jamaah. Anjuran untuk menjaga dan diterimanya amal yang telah kita lakukan bersama-sama. Selanjutnya para jamaah, dalam subuh kali ini saya ingin menyampaikan mengenai musibah. Jadi musibah ini tentunya tema yang sangat luas untuk dipahami oleh orang beriman, mulai dari pengertiannya, musibah kenapa itu datang, macam-macam musibah, bagaimana sifat orang mukmin dalam menghadapi musibah, apakah musibah itu bentuk ujian atau naikkan derajat ataukah itu azab. Hal-hal ini harus diketahui oleh orang yang beriman. Karena musibah ini bolak-balik disampaikan dalam Al-Quran, maka kita juga harus menganalisis dan mempelajarinya. Sedikit dalam subuh ini saya sampaikan bahwa musibah itu tentunya Allah akan mendatangkan. Akan datang musibah kepada kita semua. Kapankah musibah itu datang? Nah, dalam kesempatan ini kita menukil dalam sebuah hadis qudsi para jamaah. Jadi tentunya musibah ini satu tema tetapi cabang untuk dipelajari sangat banyak sekali, harus beruntut. Nah, hanya sekedar saya menyampaikan bahwa Allah ini akan mendatangkan musibah. Kapan? Dalam sebuah hadis qudsi
Allah berfirman, sesungguhnya aku, kata Allah, akan menimpakan azab musibah kepada suatu penduduk bumi. Tetapi apabila aku memandang mereka, suatu kelompok, suatu golongan-golongan, 3 hal ini yang disampaikan dalam diskusi itu. Yang pertama adalah orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Yang kedua dalam diskusi tersebut adalah orang-orang yang saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lain. Ini Allah tidak akan menurunkan musibah azab kepada sekelompok masyarakat, sekelompok negara, sekelompok provinsi, sekelompok desa. Yang ketiga, Allah menangguhkan musibah, menangguhkan azab kepada suatu kelompok tersebut. Yang ketiga adalah yakni orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dengan berzikir, memohon ampun di waktu sahur. Maka aku, kata Allah, kesampingkan azabku. Ini adalah hadis qudsi. Maka belajar dari hadis qudsi ini para jamaah. Yang pertama, Allah tidak akan menurunkan azabnya kepada kita adalah orang yang senantiasa meramaikan, memakmurkan masjid para jamaah. Nah tentunya ikmarul masajid, ya, memakmurkan masjid, menghidup-hidupkan masjid, yang mana masjid rumah Allah. Jika ada seorang hamba, orang muslim istiqomah memakmurkan masjid, insya Allah Allah ridho, Allah senang dengan keridhoannya. Inilah ditangguhkanlah azab itu, ditangguhkanlah musibah itu kepada kita para jamaah. Alhamdulillah jenengan ini di antara cirinya sholat 5 waktu, dihidupkanlah jamaah. Ini adalah orang-orang yang meramaikan masjid. Allah senang, maka jauh dari musibah. Memakmurkan masjid para jamaah ini dalam sebuah keterangan adalah ibadah-ibadah yang bersifat mahdhah, ibadah-ibadah yang seperti sholat 5 waktu ini yang wajib. Ini sangat-sangat dianjurkan sehingga masjid itu terasa terus-menerus kegiatan. Allah begitu senang. Maka kita juga harus pandai para jamaah, tidak semua ibadah terus kita fokuskan di masjid semua. Tentunya ibadah mahdhah ini yang sangat penting. Dzikir, baca Quran sebagian di masjid. Tetapi kita harus pandai bahwa sebagian ibadah-ibadah ini kita juga laksanakan di rumah. Sholat sunnah kita juga dianjurkan di rumah. Jadi pandai mengaturnya. Mungkin qobliyah duhurnya di rumah, wajibnya jamaahnya di masjid, ba'diyahnya di rumah. Jadi bisa membagi antara masjid dan rumah sama-sama terisi untuk ibadah. Karena Rasulullah dalam kesempatan lain juga mengatakan, ya, la taj'alu buyutakum kuburon. Dan dalam kesempatan lain juga dikatakan, jadikanlah ij'alu buyutakum min sholatikum, ya. Wa la taj'alu kuburon. Jadi jadikanlah rumahmu ini, jangan jadikan rumahmu ini kuburan, artinya sepi dari ibadah. Rumah hanya untuk tidur tok. Ini juga tidak benar para jamaah. Jadi muslim yang cerdas adalah membaginya. Tentunya itu yang patut kita ketahui. Jadi rumah juga akan baiti jannati, rumah kita adalah surgaku, rumahku surgaku adalah bisa tercipta jika kita juga melakukan hal-hal mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu terutama ibadah-ibadah sunnah ini kita lakukan di rumah. Membaca Quran dan lain sebagainya. Sehingga rumah ini ada nyoninya, ada cahayanya di hadapan Allah. Sehingga nampaklah ketenangan, kedamaian di rumah itu. Jadi dua-duanya, masjid dihidupkan, rumah juga dihidupkan. Maka Allah akan mendatangkan keridhoannya, bukan musibah para jamaah. Dan perlu ketahui para jamaah, musibah ini tentunya tidak hanya banjir bandang, tidak hanya kemiskinan, tidak hanya kelaparan, tidak hanya angin topan dan lain-lain yang sekiranya begitu berat. Tetapi musibah dalam sebuah penjelasan dikatakan
bisa berupa anak yang tidak manut pada orang tua, istri yang tidak manut pada suami, istri yang bermaksiat. Ini adalah salah satu musibah juga. Musibah ini datang kepada siapa saja, pada keluarga siapa saja, pada masyarakat. Nah, agar terhindar dari itu, yang pertama para jamaah, dari hadis qudsi ini kita belajar adalah mari kita makmurkan masjid. Salah satunya ibadah mahdhuh sholat 5 waktu, monggo kita jaga. Insya Allah, Allah ridho dan rahmat akan datang kepada kita semua para jamaah. Ini yang pertama. Yang kedua para jamaah adalah Allah menghentikan musibahnya, diantaranya adalah orang-orang yang senantiasa saling sayang menyayangi. Inilah ajaran Rasulullah para jamaah. Orang yang Islam itu sifatnya adalah punya sifat Rahman Rahim, punya sifat welas asih, punya sifat latifun, sifat yang halus dalam hatinya, sehingga peduli kepada sesama ini luar biasa. Tetangganya sakit ditanya, sudahkah berobat, adakah punya uang untuk berobat. Kepedulian antar sesama inilah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Melihat tetangganya apakah sudah makan hari ini, apakah ada makan untuk berbuka, terus dia melihat. Inilah sifat Rahman Rahim. Ya, dalam sebuah hadis Nabi berpesan, irhamu man fil ar, belas kasihanilah, pedulilah kamu, sayang menyayangilah kamu kepada sesama makhluk yang di bumi. Maka apa yang terjadi? Ya, adalah yarhamkum mangfis sama, maka Allah akan mengasihi kamu. Makhluk-makhluk yang di langit akan menyayangi kamu sekalian. Jika kita para jamaah saling peduli, saling menyayangi, bersahabat karena Allah, ya, peduli antara satu dengan yang lain, makhluk-makhluk yang di langit akan menyayangi kita, akan peduli kepada kita. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi bahwa kita dianjurkan antara satu sama lain untuk saling mendoakan. Mamin abdin muslimin yad'u li ahi bidoril ghaib qala al malak walaka bimislin. Dalam hadis sahih Bapak Ibu, tidak ada seorang hamba muslim, kata Nabi, yang selalu senantiasa mendoakan saudaranya, kanan kirinya, kakak adiknya, bapak ibunya, teman-temannya, jamaahnya didoakan, kecuali malaikat berdoa, walaka bimislin, maka bagimu apa yang kamu doakan, apa yang kamu minta. Kita doakan saudara kita yang kurang mampu, kita doakan saudara atau teman-teman kita agar anak-anak soleh solihah, maka sejatinya doa itu kembali kepada kita para jamaah. Ini hadis sahih. Walaka al malak, malaikat juga berdoa, walaka bimislin. Qala al malak walaka bimislin. Malaikat juga berdoa dan bagimu apa yang kamu minta. Mantul doa itu untuk diri kita. Maka janganlah kita pelit hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi kita doakan juga orang lain. Yang kedua para jamaah, untuk menyingkat waktu, yang ketiga terakhir, yaitu yang Allah tidak jadi menimpakan musibah atau azab kepada penduduk atau masyarakat adalah yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa meminta ampun, memohon ampun kepada Allah di waktu sahur khususnya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur ia minta ampun kepada Allah. Dan dalam ayat lain, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang minta ampun di waktu sahur. Ini sangat dianjurkan para jamaah, memohon ampun, merengek-rengek kepada Allah. Sehari semalam apa dilakukan? Dia minta ampun kepada Allah. Rasulullah para jamaah minimal sehari itu 100 kali minta ampun. Astaghfirullahaladzim. Kalau kita hafal istighfar yang panjang malah bagus. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, ya, ini dan sampai seterusnya. Kalau tidak ya cukup istighfar yang pendek. Astaghfirullahaladzim. Doa minta ampun istighfar di waktu sahur setelah tahajud, ini luar biasa. Allah akan menahan azab jika suatu masyarakat senantiasa istiqomah. 3 hal tersebut para jamaah menahan azabnya. Maka jika kita istiqomah, berarti jenengan semua menolong
pada sebuah masyarakat tidak terjadinya sebuah azab, sebuah musibah yang menimpa. Untuk itu 3 hal ini para jamaah. Yang pertama, mari kita ramaikan masjid dengan jamaah yang rutin, terutama ibadah mahdhah semaksimal mungkin. Yang kedua, saling mencintai antara sesama, peduli kepada sesama. Yang ketiga adalah kita senantiasa beristighfar sebagai perintah Rasulullah tiap hari minimal 100 kali atau 70 kali. Insya Allah hal-hal 3 hal inilah para jamaah yang akan menghentikan atau menunda azab musibah itu turun pada suatu masyarakat, pada sebuah keluarga, pada sebuah bangsa. Dan insya Allah pahala akan selalu mengalir jika ini kita lakukan. Karena di samping untuk diri kita, kita minta, kita telah menolong untuk sesama itu pada hakikatnya. Ini para jamaah kajian subuh yang kita pelajari bersama-sama. Tentunya kita berharap apa yang kita pelajari pagi ini bermanfaat untuk kita semua, terutama saya pribadi yang menyampaikan. Kita tutup dengan bacaan doa, mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita pinta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadin wa barakatan fi rizqin wa ziyadatan fi ilmin wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma hawwin 'alaina min sakratil maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.